rumah mereka itu kadang-kadang disediakan oleh steak. Nah, luar biasa sekali kan, steak ayam, steak daging. Aduh, apalagi kita puasa sekarang nih ya. Gen Z ini sekarang ini sibuk di namanya HP nih. Iya, benar Pak, benar. Kita Idul Fitri bertemu dengan keluarga, momen sekali setahun ketemu dengan nenek, kakek, keluarga. Tetapi nanti kalian udah ketemu dengan keponakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap Sekejap, kembali lagi di podcast kita, yakni podcast Cakap Sekejap, di mana podcast ini hanya akan membahas topik-topik yang sangat seru. Tidak hanya seru loh, akan tetapi juga menambah wawasan, informasi, dan juga ilmu pengetahuan kita. Nah, Sobat Cakap, penasaran nggak? Apa sih topik kita pada hari ini? Ya, hari ini topik yang kita bahas adalah sebuah topik ataupun hari yang hanya akan datang satu kali dalam satu tahun. Tentunya hari ini sangatlah didamba-dambakan oleh setiap umat muslim yang ada di seluruh dunia. Ada yang bisa tebak apa sih hari ini? Ya, tentunya hari ini ialah Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya Sobat Cakap sekalian, di sini saya tidak akan membahas soal Hari Raya Idul Fitri ini sendirian. Tentunya di sini kita sudah bersama narasumber kita, yakni Pak Ridho. Halo Pak Ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana kabarnya di Pak Ridho? Baik Pak Ridho? Alhamdulillah. Tetap semangat terus ya Pak Ridho. Semangat terus di dalam mengajar. bulan puasa ini. Iya. Jadi guys, di sini narasumber kita yakni Pak Ridho ialah seorang guru Al-Quran Hadis sekaligus sejarah kebudayaan Islam yang ada di Mandua, Kota Pekanbaru. Pak Ridho ini cukup expert loh di dalam hal-hal Idul Fitri gini. Dan di sini nih Pak Ridho, kami telah mengumpulkan top 5 pertanyaan dari 10 survei yang telah kami lakukan nih Pak Ridho. Di sini ada beberapa pertanyaan seputar Idul Fitri. Sudah siap nih Pak Ridho menjawabnya? Sangat siap. Oh, Masya Allah guys. Masya Allah. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Berasal dari teman kami. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa hal yang membuat Idul Fitri menjadi hari yang sangat spesial di dalam umat muslim gitu Pak? Khususnya bagi saya ya, Idul Fitri sangat spesial itu bukan hanya umat muslim, tetapi seluruh muslim yang ada di dunia. Kalau saya berkaca dari ketika saya kecil, yang saya tunggukan ketika Idul Fitri itu adalah 3 kata, THR. Benar, THR ya. THR, iya. Tapi sayangnya di usia sekarang saya tidak mendapatkan THR lagi. Aduh, sayang sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan, Idul Fitri ini merupakan hari raya kemenangan buat umat muslim yang ada di dunia. Kenapa dinamakan kemenangan? Karena umat Islam itu dia telah berjuang selama 30 hari lamanya untuk menahan, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal segala hal yang membatalkan puasa. Tapi ketika pada tanggal 1 Syawal, maka semuanya itu dilepaskan dengan makan bersama dengan keluarga. Itu yang paling tak dilupakan bagi umat muslim. Masya Allah. Ya. Jadi kan Pak, saya ini pernah mendengar informasi nih Pak, katanya sebelum kita berangkat sholat Id itu disunahkan bagi kita untuk makan dulu. Apakah itu benar itu Pak? Betul, sangat betul ya. Jadi sebelum kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, itu kita disunahkan makan. Makannya itu dari ba'da subuh sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kira-kira jam 7. Itu harus makan. Harus makan walaupun hanya sebiji kurma sedikit pun. Nah, itu hal-hal yang ditunggu ya. Karena biasanya pagi-pagi itu kalau kita pergi ke kampung nenek itu udah disiapkan, ada sate kan, ada lontong, rendang, semuanya ada. Itu yang benar-benar ditunggu pada hari Raya Idul Fitri. Iya Pak. Terus nih Pak, ada juga nih teman kita yang menanyakan, bolehkah kita itu merespon ataupun menjawab ketika teman kita yang non muslim mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri, lalu dia bersilaturahmi ke rumah kita dan memakan kue hari raya kita nih Pak, apakah boleh itu Pak? Oh, jadi Idul Fitri itu tidak hanya dia terbatas hanya untuk orang Islam saja.
itu pernah di beberapa tempat ataupun sekarang ini ada nama istilahnya open house. Open house. Open kan artinya terbuka, house rumah. Jadi rumahnya terbuka bagi siapa saja kalangan. Mungkin dia dari Islam, non-Islam, dia bisa masuk ke dalam rumah. Nah, itu gunanya apa? Untuk menyambut para tamu ketika itu dimuliakan untuk menyicipi hidangan yang telah disediakan. Nah, alhamdulillah Bapak pernah cerita waktu masa SMP itu Bapak pernah 5 kali berkunjung ke rumah anggota dewan. Nah, 5 kali. Bisa tuh, Pak. Coba ceritain tuh, Pak. Kok bisa tuh, Bapak? Pertama, yang paling penting minta THR ya. Aduh. Nah, yang minta THR ya. Karena ini yang paling dinantikan ya. Lanjut yang kedua, biasanya kalau kita makan itu hanya seperti makanannya nasi goreng ataupun risoles. Tapi kalau di rumah mereka itu kadang-kadang disediakan oleh steak. Luar biasa sekali kan, steak ayam, steak daging ya. Aduh, apalagi kita puasa sekarang nih ya. Jadi selain untuk Islam, tetapi juga open house itu juga untuk non-Muslim juga. Buktinya ramai orang yang berkunjung ke rumah-rumah. Itu salah satunya. Nah, baik Pak. Tadi setelah kita mengerti nih apa yang membuat Hari Raya Idul Fitri ini spesial, lalu ada juga nih teman kita yang menanyakan, Pak, apa respon kita ketika ada teman non-Muslim yang datang bersilaturahmi dan ikut makan kue lebaran kita pada saat Hari Raya Idul Fitri itu, Pak? Yang paling penting kuenya disisakan ya. Aduh, karena ketika tamu itu datang kan tujuannya untuk menghabiskan makanan. Tetapi ada tamu yang dia itu tak sadar diri ya, tak tahu diri ya, itu dia ya. Jadi kalau ada misalnya tamu non-Muslim datang ke rumah, khususnya ke rumah saya, contohnya rumah Bapak ya, Bapak open aja, silahkan ya, silahkan. Selama niatnya itu adalah untuk mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kehidupan beragama kan kita beda dengan dia kan. Waktu Bapak SMA juga, kami juga punya tradisi. Waktu itu kan kami dalam satu kelas itu ada 3 agama. Enggak, 4 agama malahan. Apa aja, Pak? Islam, kemudian ada Hindu, Buddha, Protestan, Kristen Protestan. Dan kami punya tradisi, ini masih di bulan Syawal juga. Jadi ketika itu kami itu berkunjung ke rumah kawan-kawan kami. Dan mereka itu awalnya Bapak pikir itu karena tradisi orang Islam itu datang ke rumah, tetapi mereka juga mengikuti tradisi itu, juga datang menyiapkan makan makanan. Dan kami ketika itu sangat happy dan welcome ketika kita ini saling datang ke rumah masing-masing. Luar biasa ya. Karena Idul Fitri itu maknanya itu bukan hanya kemenangan bagi orang Islam, tetapi yang paling penting adalah untuk kita lebih mempererat persaudaraan sesama, kehidupan bernegara sesama dengan yang non-Islam juga. Oke. Berarti ini di sini hukumnya mereka memakan kue lebaran kita halal ya, Pak? Halal. Bukan makruh nih ya, Pak? Ya, bukan makruh. Oke, halal asalkan tidak dihabiskan. Asal kan tidak dihabiskan dan disisakan ya. Oke. Dan jangan, paling penting jangan dibungkus ya. Iya. Terkadang ada yang bungkusnya nastar banyak dibungkusnya gitu. Tidak boleh ya, guys. Baik, Pak. Nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Bapak dengan orang yang dia itu mengucapkan mohon maaf lahir batin ya pada saat Hari Raya Idul Fitri, tapi kesalahannya itu masih tetap dia ulangi di hari-hari biasanya? Wah, ini berat ya. Karena ini kita udah berbicara mengenai hati ya. Kalau hati itu tetap ada yang siapa yang tahu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau seandainya ada orang dia punya kesalahan kepada kita, kemudian dia minta maaf kepada kita, tapi masih diulangi kesalahannya. Itu mungkin yang paling berat itu kalau di dalam Al-Quran itu kan dikatakan wal afi anin nas, memaafkan. Meminta maaf itu mudah, tetapi memberi maaf itu susah. Itu dia. Karena kita ini sifatnya manusia. Sifatnya manusia itu pasti kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sedikit diingat.
tetapi kalau kesalahan kita pasti itu selalu disebut-sebutkan, diungkit-ungkitnya terus. Jadi kalau seandainya ada contohnya di dalam keluarga kita itu kita berselisih paham ya. Kemudian kita bertemu di hari raya, yang harus kita lakukan pertama pastinya kita harus tetap senyum kepada dia ya. Wah, senyumnya gimana? Senyum Pepsodent. Terbuka gimana senyum Pepsodent ya? Oke. Ini kan ada produknya ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua yang harus kita lakukan ketika ada nanti, kita tetap bermaaf-maafan. Kita pegang tangannya. Kalau dia misalnya saudara kita bisa peluk kan. Kalau misalnya ada tradisi orang Arab itu dia cipika-cipiki. Gimana ya? Cipika-cipiki itu pipi ketemu pipi kan. Nah, itu juga salah satu. Nah, nanti adapun permasalahan-permasalahan yang di luar itu nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Yang penting kita berdoa ketika hari raya Idul Fitri akhirnya dia bisa nanti berubah ya. Dan Bapak juga yakin nanti ketika kita melihat senyumnya, kita juga merasa dia itu sudah memaafkan kita, dan dia seperti itu juga berpikir bahwa kita pun sudah merasa bersalah kepada dia. Itu paling penting ya. Jadi di momen Idul Fitri itu sangat memberikan kita manfaat bagi orang yang dari renggang menjadi dekat ya, dari jauh menjadi dekat, seperti itu. Baik Pak. Lalu nih Pak, ada lagi nih pertanyaan. Menurut Bapak, apa kendala utama yang Bapak hadapi dalam mengajarkan nilai-nilai Idul Fitri kepada siswa-siswi Mandua? Dan apa solusi terbaik Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Jadi kendala sebagai seorang guru untuk menanamkan nilai-nilai Idul Fitri, yang pertama itu siswa itu dia seharusnya jangan acuh ketika hari raya Idul Fitri. Ini beberapa kasus, apalagi kalian ini kan dinamakan dengan Gen Alpha ya. Gen Z Pak kami. Gen Z ya. Iya. Bapak juga Gen Z loh. Oke, iya berarti ya. Gen Z ya. Gen Z. Iya, Gen Z ya. Gen Z ini sekarang ini sibuk di namanya HP nih. Iya, benar Pak, benar. Kita Idul Fitri bertemu dengan keluarga, momen sekali setahun ketemu dengan nenek, kakek, keluarga. Tetapi nanti kalian udah ketemu dengan keponakan. Apalagi tren-tren TikTok yang terbaru. Kalau tren TikTok Ramadan apa tuh? Rutap apa? Ada tren-tren TikToknya kan, nanti ada tren pula lagi nanti Idul Fitri, kalian bikin tren. Itu boleh, silahkan. Tapi nanti ketika nanti Idul Fitri, Bapak maunya nanti kita ini, kamu sebagai generasi Gen Z itu jangan sibuk dengan HP-nya sendiri. Berbaur dengan kakek dan neneknya yang ngomong. Kemudian kalau misalnya kan rata-rata nih balik ke kampung, ke desa kan, ke kampung pastinya. Kampung itu kan identik dengan wilayah yang asri kan, seperti ada pegunungan, perkebunan. Udah sekali-sekali kita jalan, maksudnya keluarga jalan gitu. Tinggalkan HP, seperti itu ya. Dan yang nomor dua itu yang harus kita tanamkan di hari raya Idul Fitri itu, yang paling penting adalah untuk kita harus lebih menghormati orang yang lebih tua. Di situ kan bercampur baur, heterogen keluarga kita. Ada yang dia kondisi-kondisi yang kita tidak paham perkataannya. Nanti kita bantah. Contohnya udah makan ya kan, ada orang tua nih nanya nih, udah makan belum? Seharusnya kan kata-katanya belum Nek, belum Pak. Itu dia kan harus menghormati. Itu yang harus kita perbaiki nanti di hari raya Idul Fitri. Oke. Jadi kalau misalnya di Idul Fitri ini kita nih usahakan jangan terlalu banyak, tidak acuh gitu. Iya, tidak acuh, harus istilahnya peka dengan lingkungan kita. Ya. Karena kita tujuan Idul Fitri adalah mempererat silaturahim di antara sesama keluarga. Kalau seandainya kita sibuk dengan masing-masing, ya udah bagus kita Idul Fitrinya video call aja. Yang Pekanbaru, ada yang di Padang kan. Jadi tinggalkan HP sementara 1 hari aja gitu. Ngomong sepuasnya. Siap Pak, siap. Oke. Ini buat penonton yang ada di rumah, Gen Z harus yakin dan harus
percaya bahwa momen Idul Fitri itu tidak sibuk dengan dirinya masing-masing, tetapi harus mempererat silaturahim di antara keluarga. Oke, catat ya momen cakap lah. Cakap sekejap. Cakap sekejap. Oke. Oke Pak, marilah bersama-sama kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Nih Pak, biasanya itu Lebaran itu kan momen kita berkumpul dengan banyak orang. Ada nggak sih tips dari Bapak gimana caranya supaya kita tetap enjoy meskipun kita banyak bertemu dengan orang gitu Pak? Oke. Karena kan kita beberapa ada yang introvert, ada yang nggak suka diajak bicara lama-lama, ada yang nggak suka ditanya gitu kan Pak. Gimana tuh Pak tipsnya? Ini faktornya memang tradisi ya. Ketika Idul Fitri itu kan kita tidak bertemu lama dengan keluarga kita yang jauh. Nah, sebenarnya saya ini termasuk orang yang introvert ya. Aduh, sayang sekali ya. Aduh. Jadi caranya introvert itu dia ketika dia belum terbiasa dengan lingkungan yang dia belum kenali, maka dia akan menyesuaikan diri terlebih dahulu. Jadi caranya kita sebagai yang introvert, mau tidak mau kita harus hadir. Misalnya kita kumpul di ruang keluarga nih hadirnya. Kalau misalnya ada nih keluarga kita ketawa, ya kita ikut ketawa walaupun kita nggak tahu apa yang ketawa, ikut nyengir juga ya. Kemudian kalau misalnya ada pembahasan ya kita nimbrung sedikit. Jadi balik lagi, jangan mentang-mentang kita introvert, nggak penting nih, kita sibuk dengan HP. Itu yang salah. Banyak sibuk dengan HP. Intinya kita untuk mencoba untuk berbaur dengan keluarga kita. Itu yang paling penting ya. Apa tadi pertanyaannya? Tipsnya gimana caranya supaya nggak canggung? Oh, nggak canggung. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita nggak canggung? Mungkin kalau tradisi di keluarga saya itu yang ada di Padang, itu kami setiap hari raya Idul Fitri itu ada kuisnya. Untuk keponakan nih. Waktu itu pas ketika saya ada keponakan kan. Jadi biasanya tante ataupun paman itu dia bawa uang kecil-kecil tuh banyak ada kan. Ribu-ribuan. Habis itu ada kuis yang terbaru ini. Dia seperti main botol kan. Botolnya diputar kan. Ini uang 50.000, 100.000, 20.000, 1.000 kan. Nanti dilemparnya botol di mana berhenti botol itu. Disitulah, di situ otomatis ketika kegiatan itu nanti banyak yang partisipasi, ada ketawanya, bercandanya seperti itu, dan banyak ya yang harus kita lakukan untuk menghidupkan silaturahim di antara keluarga kita ya, seperti itu. Dan saya rasanya ketika momen Idul Fitri ini ingin balik rasanya 10 tahun yang lalu ya, walaupun waktu itu tak bisa dapat diulang ya. Karena momen ini cuma sekali setahun. Momen itu sekali setahun. Dan banyak juga keluarga yang sudah meninggal kan. Itu dia. Benar kali Pak. Jadi kita sebagai penerus dari orang tua kita seharusnya kita mengabadikan momen-momen itu. Kita lestarikan lagi kembali. Oke. Baik Pak, berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya di momen Idul Fitri ini janganlah kita menjadi pemuda yang tidak acuh terhadap lingkungan sekitar ya guys. Ya tentunya kita tuh harus saling bersilaturahmi, saling bercanda tawa dengan keluarga kita. Karena bagaimanapun mereka juga merindukan kita, begitu juga dengan kita. Meskipun contohnya kita nggak kenal nih siapa ini ya dia, tapi kita harus berbaur dengan dia, betul Pak? Betul sekali. Iya. Baiklah, sobat cakap sekejap. Di sini kita sudah mempertanyakan kepada Bapak Ridho kita tentang 5 top survei yang sudah kita rangkum. Terima kasih banyak Pak Ridho. Sudah terjawablah pertanyaan yang ada di dalam pikiran oleh teman-teman kita yang ada di Mandua, Kota Pekanbaru Riau. Semoga hari Idul Fitri kita di tahun 1446 Hijriah pada kali ini akan berlancar dengan baik, sukses, dan juga tentunya kita dapat mempererat silaturahim antara sesama umat muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada penonton yang telah menonton kami sampai detik ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, and share. Tentunya kami tidak lupa cakap sekejap, sekejap penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.